Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi faddalana wal ummatal muhammadiyah bi syahri Ramadan. Walhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadana bi lailatin mubarakatin hiya lailatul qadr allati unzila fiha al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina hadahumur rahman. Wa ba'du, sahabat-sahabat dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah, sekolah di mana kita ditempa dengan berbagai kurikulum pendidikan agar kita nanti bisa lolos di dalamnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu kurikulum utama di dalam bulan Ramadan selain berpuasa adalah kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu luar biasanya keistimewaan Al-Quran ini, dikatakan di dalam Manzumah Syatibiyah, wa inna kitaballahi awsaku syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Satu manzumah yang luar biasa, yang masyhur sekali, dikatakan di situ wa inna kitaballahi awsaku syafi'in. Yang pertama, Al-Quran, kitab Allah ini adalah pemberi syafaat yang paling terpercaya, yang paling sikoh. Syafaat itu adalah menyelamatkan seseorang, ya, ketika seseorang itu telah jatuh di dalam sesuatu yang tidak mengenakkan. Secara bahasa, ketika kita selamatkan, itu adalah kita berikan dia syafaat. Tetapi syafaat yang diberikan Al-Quran berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Karena apa? Syafaat yang lain itu adalah menyelamatkan seseorang min wuku'ihi fil azab. Ketika orang sudah jatuh dalam suatu azab kemudian diselamatkan, itu adalah syafaat. Misalnya, besok ada orang disyafaati oleh Rasulullah SAW, ya, agar diselamatkan dari neraka. Dia sudah di neraka, diselamatkan, dapat syafaat. Tetapi syafaat yang diberikan oleh Al-Quran itu lain. Al-Quran akan menyelamatkan orang yang membacanya, selalu berhias diri dengannya, memahami artinya, dan berakhlak dengan Al-Quran dari dekat-dekat dengan kesalahan itu sendiri. Jadi, jangankan jatuh, dekat dengan kesalahan saja, Al-Quran akan memberikan syafaat. Itu makanya tidak heran, ya, bahwa di dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Li ashabihi, redaksinya banyak sekali. Ashabihi ini berlevel-level. Orang yang baru bisa membaca, belajar tajwid, ya, dengan membaca Al-Quran. Orang yang sudah punya kemampuan berbahasa Arab, belajar tafsirnya. Orang yang sudah punya kemampuan semuanya harus membaca, menghafal, memahami, memahamkan orang lain, dan yang lebih penting adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam manzumah tadi, wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Al-Quran adalah sebaik-baik perkara yang memberikan ghana, kecukupan, ya. Orang itu senang dengan diberikan kecukupan. Tetapi sebaik-baik yang memberikan kecukupan adalah Al-Quran. Bagaimana? Orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, yang berhias diri dengan Al-Quran, mengalir di dalam darahnya Al-Quran itu sendiri. Ya.
Karena apa? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Makanya dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahli-ahli Quran adalah keluarga-keluarga Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya Allah. Tidak perlu kita jelaskan panjang-panjang dalam hal ini, bahwa cukup Al-Quran menjadi pemberi kecukupan yang paling sejati untuk kita. Makanya orang yang sudah berhias diri dengan Al-Quran itu seperti orang yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, dalam hikmahnya, anta ma'al akwan ma lam tashhadil mukawwin fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Ahli-ahli Al-Quran inilah ibarat apa? Spirit yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah kepada muridnya, nak, anta ma'al akwan, kamu akan selalu bersama, bergantung, ya, menggantungkan diri dengan bersama semesta, bersama dunia. Malam tashhadil mukawwin, selama kamu belum syuhud, selama kamu belum minimal merasakan enaknya bersama dengan Allah. Makanya di dalam setiap kita mau memulai baca Quran, kita berdoakan, fa ya Rabbi matti'ni, ya Allah, matti'ni bisirri hurufi, berikanlah aku kenikmatan, ya. Jadi orang yang ahlullah itu ketika sudah bersama kalamullah, sudah syuhud dengan Allah. Nah, kalau orang sudah syuhud, ya, fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, semesta ini yang akan memberikan jaminan membersamai ahli-ahli Quran itu. Di dalam manzumah berikutnya, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Al-Quran itu apa? Sebaik-baik jalis, ya. Sifat musyabbahah ini adalah jalis itu kawan duduk. Sebaik-baik kawan duduk yang la yumallu hadithuhu, ya, yang beritanya, informasinya tidak pernah bikin bosan. Jangankan dengan teman, kita itu dengan istri, ya kalau malam pertama, wah luar biasa senangnya. Tapi coba kalau istri kita bilang kepada kita, I love you mas, sehari dia bilang 1000 kali I love you, bosan nggak kita? Ya bisa jadi bosan. Berbeda dengan Al-Quran, ya. Al-Quran adalah khairu jalisin la yumadlu hadithuhu. Sebaik-baik kawan duduk yang tidak pernah bosenin. Orang yang baru belajar tajwid, ya, membaca Al-Quran meskipun suaranya nggak enak, didengarkan oleh orang lain nggak bikin bosen. Beda, ya. Kita didengarkan suaranya Bang Haji Roma Irama sehari 100 kali, saya yakin bosen. Lagu yang sama, saya yakin bosen. Tapi jenengan lihat, imam-imam tarawih, ya, baca Fatihah kecepatannya seperti meledek, baca Fatihah berkali-kali, jamaah nggak ada yang bubar, nggak ada yang bosan. Khairu jalisin la yumallu hadisu. Apalagi bagi orang yang sudah makomnya bisa memahami arti Al-Quran, ya, memahami daripada pesan-pesan Al-Quran, ya, dikatakan dalam oleh Syekh Az-Zarkashi, ya, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ya, wa'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastafraga umrahu wa lam yuhkim amrah. Setelah beliau menjelaskan beberapa fasal, ya, yang akan beliau jelaskan dalam ulumul Quran itu, beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, annahu ma min naw'in min hadhil anwa', satu saja dari fasal yang saya sebutkan tadi, illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafraga umrahu wa lam yuhkim amrah. Kalau dia mau pelajari satu sub saja, misalnya tentang am, ya, kaidah am dalam Quran, dia tidak akan mencapai apa yang dia tuju, ya. Lastafraga umrahu,
umurnya pasti habis, walam yuhkim amroh. Ya, ini makanya Al-Quran sekali lagi, khairu jalisin la yumallu hadisuhu. Itulah makanya sebagai kesimpulan dikatakan oleh Manzumah tadi, watardaduhu yazdadu fihi tajammula. Ya. Orang yang sering membiasakan mengulang-ulang, ya, memperbanyak dengan Al-Quran, akan semakin tampak di dalam dirinya itu adalah keindahan, tajammulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.